Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bicara tentang teamwork. Karena saya kenapa mengusulkan tema ini karena melihat dari beberapa tema yang lain dan saya rasa mendingan saya ngomong dari sisi yang sedikit lebih teknis tapi sisi yang lebih bicara tentang bagaimana bekerja dalam sebuah tim. Karena pelayanan gak bisa dihindarkan dari bagaimana kita akan berjumpa dengan banyak orang. Tapi sebelum ke sana, tadi saya sempat ngomong sama Virgi, simpel banget message-nya. Sepanjang hari ini, nanti kita coba cek ya, at the end of the session sepanjang hari ini. Cuma dari kemarin ketika saya mempersiapkan diri, saya dapat satu pesan memang tentang kekudusan. Jadi tadi kaget banget, tadi saya biasa panggilnya Koroni, dia menyampaikan tentang kekudusan, bagaimana Yesaya, seseorang yang luar biasa sekalipun dipakai Tuhan sebagai nabi yang berbicara buat sebuah bangsa, tetap dia menjaga hidupnya, tetap merasa bahwa aku ini najis bibir. Dan kita tahu di sana bagaimana seorang Yesaya dipakai Tuhan. Persiapkan diri Anda, karena tanpa kekudusan kita nggak akan bisa melihat Tuhan berkarya, baik dalam kehidupan, pelayanan maupun dalam gereja Tuhan. Oke, bicara tentang powerful teamwork, saya mau kasih 3 ayat pendahuluan yang membantu kita mengerti bahwa ternyata kalau kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim itu powerful, dampaknya besar banget. Pengkhotbah 4, 9-10 dikatakan seperti ini. Silakan tim multimedia bisa bantu saya. Pengkhotbah 4, 9-10 dikatakan bahwa berdua itu lebih menguntungkan daripada seorang diri. Oke. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Lihat Alkitab ngomong dengan jelas. Kalau dikerjain sendirian itu hasilnya terbatas. Tetapi kalau kita kerja bersama-sama, ada sebuah kerjasama tim yang baik di sana, hasilnya pasti akan lebih signifikan. Ada satu pemahaman yang lain saya pernah baca bahwa satu orang cuma bisa mengerjakan satu, tetapi ketika 1 tambah 1 itu hasilnya bukan 2. Hasilnya bisa 4, hasilnya bisa 10. Terjadi pelipat kali ganda yang besar karena ada sinergi antara 2 orang. Ada bagian Alkitab juga yang mengatakan bahwa 1 orang bisa kalahkan 1000 musuh. Tapi kalau 2 orang itu bisa mengalahkan berlaksa-laksa dalam jumlah yang begitu signifikan. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa kalau kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim, itu bakal powerful hasilnya. Coba kita lihat yang lain. Amsal 27 ayat 17 dikatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan apa? Sesamanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebagaimana baja itu mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Gara-gara kita disatukan di dalam sebuah tim, yes terjadi gesekan di sana. Karena kalau namanya pelayanan, 2 orang didekatkan dan tidak ada gesekan, saya percaya berarti mereka belum dekat. Kedekatan itu ada gesekan, tetapi gara-gara gesekan itu terjadilah pendewasaan, terjadilah ketajaman. Sesuatu yang lebih baik terjadi di sana. Orang kalau punya sparring partner itu mesti hasilnya beda. Karena ada yang menyemangati, karena ada yang bisa melihat hasilnya. Kita seringkali terbatas untuk bisa melihat hasil kita sendiri, tapi orang di sekitar kita akan membantu kita untuk melihat diri kita tuh sebenarnya gimana sih kondisinya. Dan kita butuh sekeliling kita. Manusia itu terbatas, kita butuh orang-orang lain untuk bisa melihat kita dan kita bisa jadi lebih baik. Berikutnya lagi, Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, saya masih pendahuluan, untuk menunjukkan sama teman-teman semua betapa luar biasanya kalau kita bekerja sama dalam sebuah tim. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun.
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk apa? Selama-lamanya. Tim praise and worship kalau rukun itu berkatnya banyak. Ada pengurapan Tuhan di sana. Ada embun itu bicara, ada kesegaran di sana. Ada sesuatu yang kreatif, ada sesuatu yang baru terjadi di sana. Lahir sesuatu kreativitas yang gak pernah datang selama ini tiba-tiba bisa dinyatakan kepada kalian. Kalau ada apa? Kerukunan. Dan ada kehidupan. Eksis, timnya produktif. Selalu menghasilkan sesuatu yang bisa memberkati banyak orang. Lihat. 3 ayat pertama aja kita baca, itu udah menunjukkan bahwa kalau tim praise and worship, atau tim apapun juga ya di dalam sebuah gereja Tuhan atau tim pelayanan, itu kalau bekerja sama, hasilnya akan luar biasa loh. Nah, saya mau kasih beberapa tips bagaimana bisa menghasilkan tim praise and worship yang powerful, yang berdampak. Hari-hari ini jangan cuma eksis, yang eksis banyak, yang berdampak enggak banyak. Saya rindu GPI dimanapun Anda berada. Jangan cuma eksis, tapi harus bersinar. Ya, tips yang pertama, sebelum saya akan masuk ke sana, saya akan baca 1 ayat dulu. Beberapa tips yang saya akan baca ini sangat aplikatif, tetapi ada pendahuluannya dulu. Di dalam Mazmur 78, ayat yang ke 72, di sini dikatakan bahwa Daud, ini bicara ini Daud, mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan apa? Kecakapan tangannya. Di dalam NIV, terjemahan yang lain dikatakan, and David shepherded them with the integrity of heart and with skillful hands he led them. Lihat, pelayanan itu hati boleh. Tadi Kak Roni tadi udah bahas, Pastor Roni udah bahas. Tetapi jangan lupa, setelah hati beres, tangan juga harus dibereskan. Ya kan? Karena namanya kita kan mau bantu orang untuk mereka dengan mudah menyembah Tuhan. Habis ini kita bakal bahas. Untuk bisa bantu orang, skill juga harus punya. Karena gak mungkin kalau kita fales, berarti kan kita lagi membawa orang semuanya ikut-ikutan fales sama kita. Ya kan? Nah, kita akan belajar bareng-bareng. Jadi di dalam pelayanan ini butuh 2 hal. Butuh apa? Integritas hati. Yang kedua, kecakapan tangan. Skill itu dibutuhkan. Semua tips yang akan saya bagikan akan merangkum 2 hal ini. Dan nanti Anda bisa langsung aplikasikan. Tips yang pertama, bagaimana membangun tim yang powerful, yang berdampak hari-hari ini. Yang pertama, kalau Anda mau punya tim pelayanan yang luar biasa, pertama, milikilah tujuan dan nilai yang sama. Ini penting banget. Ada ilustrasi yang saya gambarkan, ini seperti saya kemarin tiba-tiba dapat hikmat ini. Ini namanya pertandingan, ini namanya Dragon Boat atau pertandingan kapal naga, perahu naga gitu. Nah, yang menarik dari ilustrasi ini butuh kerjasama tim yang luar biasa. Karena apa? Bayangkan, itu kan ada beberapa orang semuanya pegang pegang dayung, betul ya? Pegang dayung kan. Kalau mereka nggak punya tujuan yang sama, ini namanya kapal, nggak akan gerak kemana-mana. Betul nggak? Yang satu maunya ke kanan, dorongnya gini berarti. Yang satu maunya ke kiri, dorongnya gini, kan dia mau ke kiri. Yang satu mau maju. Yang satu kepengennya mundur. Bayangkan, kalau ada satu kiri kanan maju mundur, timnya gak kemana-mana. Orang tujuannya gak sama. Betul gak? Ini kayak tim pelayanan. Seringkali kalau tujuannya gak sama, gak akan kemana-mana itu pelayanan. Yuk kita samakan tujuan. Supaya apa? Supaya tim kita menjadi tim yang powerful. Dan ini sangat dibutuhkan nanti di akhir dari materi yang saya bagikan, saya akan tunjukkan betapa dibutuhkannya tim praise and worship yang powerful hari-hari ini. Ayo bareng-bareng, kita harus punya tujuan dan nilai yang sama supaya pelayanan kita bisa memenuhi tujuan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan.
Jangan cuma eksis, harus berdampak. Ya. Nah, goalnya apa sih? Kita samakan visi yuk. Sekarang dimanapun Anda berada. Visi di dalam pelayanan pujian penyembahan itu, mau denominasinya apapun juga, mau warna musiknya apapun juga, dimanapun kalian berada, siapapun yang kalian layani, tujuannya cuma satu sebenarnya. Tujuannya apa sih tim pelayanan praise and worship? To help people to worship God. Simple kok, cuma satu tujuannya. Kita ini membantu orang supaya orang dengan mudah itu bisa menyembah Tuhan. Menyembah itu apa sih? Mengenal. Menyembah itu apa sih? Menjadi sama. Menyembah itu apa sih? Bisa memperkenalkan siapa Tuhan melalui kehidupan kita. Menyembah itu apa sih tadi? Pastor Roni ngomong bagus banget, dikatakan juga menghormati Tuhan. Tujuan kita tuh cuma itu, sesimpel itu. Kita nih bantu orang. Nah, bagaimana kita bisa membantu orang? Namanya orang mau bantu. Coba cek ini. Kalau Anda mau bantu orang, cek dulu siapa yang Anda bantu. Kenali, karena setiap gereja pasti punya karakteristik jemaat yang beda-beda. Saya kalau mau pelayanan, mimpin pujian di sebuah gereja, saya mesti tanya, ibadah itu dihadiri sama orang yang usianya berapa? Karena pelayanan di ibadah anak, pelayanan di ibadah youth, pelayanan di ibadah umum, di ibadah lansia, kebaktian penghiburan, kebaktian penguburan, apapun jenis ibadahnya, itu beda-beda tantangannya. Bukan tentang kita. Jadi gini loh. Pelayanan ini bukan tentang lagu yang kita suka, maaf. Pelayanan ini bukan tentang musik yang kita suka. Pelayanan ini bicara tentang siapa yang kita layani. Karena kita sedang melayani, memberi, membantu, bukan memaksa. Bedakan ini. Banyak orang seringkali lihat pelayanan ini udah kayak pertunjukan. Lu gak suka, lu keluar. Enggak gitu. Pelayanan itu mengenali siapa yang dibantu dan saya berusaha kerjakan yang terbaik supaya Anda terbantu. Itu baru namanya pelayanan, bukan pertunjukan. Saya kalau melayani saya cek bahasa apa yang mudah dikuasai. Percuma kita kelihatannya nyanyi lagu yang paling keren, paling ngehits dengan bahasa Inggris yang luar biasa banget, puitisnya minta ampun, tetapi jemaat yang kita layani mayoritas gak ngerti bahasa Inggris. Ini bukan keren-kerenan. Ini bicara membantu orang. Mereka dengan mudah bisa mengenal Tuhan melalui lagu yang kita nyanyikan. Tangkap ini. Coba cek dong lagu yang mudah dikuasai sama jemaat yang kita layani seperti apa. Kan ketahuan dari mana kalau kita datang sebagai jemaat. Lagu apa yang lebih singable buat jemaat kita. Dan ini beda-beda loh. Ada satu lagu yang di gereja tertentu itu mudah. Ada satu lagu yang dinyanyikan di gereja yang lain itu bisa susah. Kenalilah lagu mana. Ketika Anda nyanyi, kalau Anda lihat orang kiri kanan Anda menyanyi dengan mudah, artinya itu lagu-lagu yang gampang dinyanyikan di gereja Anda. Jadi kenali lagu yang mudah. Jangan mempersulit jemaat. Ingat hari-hari ini jemaat ini cicilan udah tambah banyak. Datang gereja harusnya dipermudah. Bukan lagi suruh nginget yang susah-susah, beneran. Itu yang saya hidupi sampai hari ini. Kita pelayanan itu bantu orang, bukan nyusahin orang. Benar enggak? Siapa yang kita layani, kemasan musiknya harus mempermudah, bukan mempersulit. Ingat pelayanan ibadah mingguan itu bukan konser. Betul nggak? Setuju nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau saya merasa bahwa kalau di versi asli albumnya, itu namanya interlude atau intronya mungkin panjang banget. Dan itu membuat terjadi distraction, harusnya diapain? Di-cut aja nggak apa-apa. Ada yang sampai, keren banget, itu namanya interlude musiknya berapa bar sampai enggak barbar. Tahu enggak artinya enggak barbar itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa tuh enggak kelar-kelar gitu loh. Enggak barbar gitu loh. Enggak kelar-kelar. Keren, drum memuji Tuhan ya enggak apa-apa. Tapi lihat konteksnya, kalau di dalam ibadah mingguan saya rasa kok terlalu over ya. Tapi kalau itu dalam sebuah worship night, memang itu celebration di mana porsi praise and worship besar. Mungkin masih oke dimasukkan. Kita lihat konteksnya dulu. Kemasan musiknya
Membantu orang atau nyusahin orang. Jangan sampai kelihatannya keren. WL-nya aja atau song leader-nya mau masuk aja kesusahan. Pernah nggak Anda pelayanan gitu kan? Intronya keren, sampai akhirnya mau masuk aja. Iya salah lagi, iya salah lagi. Pernah nggak kayak gitu? Ya kan? Sampai akhirnya minta tolong, nanti tolong ya kalau mau masuk tolong drumnya itu ada fill in yang menggugah dulu. Pokoknya gini, sampai mau masuk aja susah. Itu namanya bukan pelayanan. Itu nyusahin orang. Nangkep ya konteksnya. Pelayanan ini make it simple. Seriously. Bukan saya nggak setuju dengan kreativitas. Kreativitas boleh asal tujuannya untuk mempermudah. Itu nggak hilang. Nangkep ya. To help people to worship. Kan? Jadi yang harus kita ketahui kalau kita mau bantu orang, cek siapa yang kita layani. Usia mereka, bahasanya gimana. Lagunya mudah atau susah, kenali dulu. Kemasan musiknya gampang atau susah. Setiap jemaat, setiap GBI pasti beda-beda. Kenalilah, butuh waktu untuk mengenali. Berikutnya, untuk bisa bantu orang, punyailah standar kualitas yang kita bisa kejar dalam pelayanan kita. Jadi gini, pelayanan ini enggak cuma bicara tentang melayani jemaat, tetapi di dalam pelayanan, saya merasakan kita pun juga sedang melayani antar sesama pelayan. Betul enggak? Kita pengen maju bareng-bareng. Karena itu saya kapan hari pernah merumuskan satu hal yang sederhana. Gimana supaya kita bisa bantu orang? Kita nih harus meningkat. Banyak orang ngomong kayak gini. Kadang-kadang yang namanya bahasanya gembala atau mungkin bahasa pemimpin atau mungkin orang lain. Tolong dong kamu meningkat. Semuanya semangat. Tapi ketika ditanyain harus meningkat seperti apa? Itu kadang-kadang bingung. Betul nggak? Makanya saya netapkan untuk bisa bantu orang. Tolong yang pertama tim Praise and Worship GBI. Punyailah standar aman. Aman itu maksudnya gimana sih Kak? Gimana sih Frankie maksudnya? Simple. Aman itu bisa ngulik lagu dengan benar. Udah gitu aja. Simpel kan? Ya. Ketika ngulik lagu, nguliknya detail yang benar. Chordnya dikuasai, jangan cuma kulitnya doang. Ada satu lagu, saya masih ingat banget. Ini nggak tahu kenapa tiap kali dimainin di gereja, seringkali nggak diulik dengan benar. Jadi kalau yang ngulik nggak benar, bertobatlah ya hari ini. Ada satu lagu JPCC yang sering dinyanyikan beberapa waktu yang lalu. Itu judulnya Yesus Mulia. Tahu ya teman-teman pasti tahu kan? Terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadi, tahu kan lagu itu, tahu kan? Pemusik rata-rata tahu pasti. Nah, di bagian interlude-nya itu ada bagian ya kan? Itunya kadang-kadang pemain keyboard masih mainin. Atau kalau enggak kadang-kadang mainnya kemana Tuhan panggil. Main aja, tapi enggak ada identitasnya. Belum lagi ngomongin soundnya. Ritmenya nggak dikuasai. Yang paling parah yang sering kali saya temukan, itu pemain drum. Itu karena ada patternnya. Itu ada patternnya dibuat dengan pemikiran dan mungkin perlu doa puasa. Karena kebetulan bikin teman saya namanya Simeon. Itu dia mikirin ritmenya itu nggak cuma asal keluar, tapi dikonsep supaya bisa mensupport lagunya. Teman-teman di gereja ketika membawakan lagu itu, bagian interlude-nya, itu nggak dipikirin, asal main aja. Biasanya gini, nggak nggak gitu. Biasanya apa? Dung 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 dung. Itu dari mana dapatnya? Karena kalau kita nggak punya standar aman bisa ngulik lagu dengan benar, Anda nggak mungkin jadi orang yang bisa jadi dinamis, nggak mungkin bisa jadi kreatif. Tahu nggak cara belajar paling gampang itu dari mana? Amati sama tiru dulu. Kalau Anda mau berkembang, amati, tirukan dulu. Bisa nggak niru? Lihat anak kecil, kenapa dia bisa punya banyak kosakata. Dia itu cuma ngamati, denger, ditiruin. Dia akhirnya punya banyak kosakata. Kita diciptakan memang jadi peniru yang baik gitu dari kecil. Gereja Tuhan juga sama, pelayan juga sama kok. Sebelum Anda bisa memodifikasi menjadi kreatif, tolong mulailah kalau ngulik lagu dengan benar. Gitu. Simple kok. Didengerin. Ingat pelayananmu tuh akan bantu orang.
Ketika kamu ngulik, nih pemusik nih, kalau Anda ngulik, main itu bisa sukacita, betul nggak? Kalau nggak ngulik, masih stres. Ini gimana ya, gimana ya, ini gimana ya. Ya kan? Penuh jebakan, betul kan? Ya kan? Stres lama-lama karena apa? Nggak yakin. Makanya saya bikin lagu judulnya Ku Yakin Kau Hadir. Gak ada hubungannya, nggak apa-apa. Sengaja aja. Kalau kita nggak yakin, gimana kita bisa sepenuh hati, bisa menikmati momen penyembahan? Nggak bisa. Jadi kalau mau ngejar pertama, dengarkan dan tirukan, itu namanya aman. Didengarin patternnya gimana sih? Itu versi asli mainnya yang dipukul itu simbal, hi-hat, snare atau floor tom atau segala macam ya. Itu didengerin. Register bassnya rendah atau tinggi, nyanyinya di mana, tiruin dulu aja. Karena semua hasil rekaman itu dibuat dengan apa? Dengan pemikiran yang panjang. Mungkin bisa jadi itu udah ide kesekian puluh, baru akhirnya dikunci di sana dan itu yang terbaik. Jadi saya percaya kalian gak mungkin lah kalian TikTok latihan 2 jam tiba-tiba bisa bikin lebih bagus, lebih keren. Saya kok gak yakin. Benar kan? Itu album dibuat dengan proses berbulan-bulan dan kita bisa bikin lebih bagus 2 jam. Buat saya sih, tirukan dulu dengan benar, dapetin esensinya. Dinamis gimana? Dinamis itu lagu antar lagu itu tersambung dengan baik. Nah itu udah butuh kreativitas tuh. Karena untuk bisa bikin lagu ke satu sama kedua bisa nyambung. Transisinya bisa smooth. Itu butuh pemikiran dan saya mau katakan itu namanya dinamis. Ya. Yang berikutnya, gak cuma itu yang diperlukan apa? Kreatif. Momen ini adalah momen di mana banyak sekali lagu baru tercipta. Aransemen yang segar tercipta. Itulah standar yang terakhir yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kita bisa punya standar yang jelas, saya percaya kalau kita meningkat, kita bisa memberi lebih baik kepada banyak orang. Itulah yang dinamakan punya tujuan yang sama. Yuk bareng-bareng abis ini pikirin. Kita mau ngejar yang aman, yang dinamis, apa sudah fase kreatif? Gak apa-apa, yang penting tujuannya sama-sama. Oke. Berikutnya apa lagi sih? Masih di poin yang pertama. Supaya kita bisa dengan mudah menyembah orang punya tujuan yang sama. Ini nilai yang harus dibangun sama tim Praise and Worship. Yuk bareng-bareng kita bangun penyembahan bukan pertunjukan. Bedanya apa sih? Saya akan ngomong bedanya. Yang pertama, kalau pertunjukan itu cuma terjadi di tempat yang terlihat. Gak ada orang yang nonton, kita gak pernah latihan. Gak ada orang yang nonton, kita gak pernah punya waktu dengan Tuhan. Gak ada orang yang nonton, kita gak respect sama Tuhan. Kalau kena spotlight di jadwal, keren banget, nyembahnya, aduh luar biasa, loncat-loncat. Pertanyaan gini, kalau gak di jadwal masih gak loncat-loncat? Coba cek. Kalau gak di jadwal, masihkah Anda dengan pianomu dan tetap nyembah Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau pertunjukan, kita cuma melakukan itu di tempat terlihat. Tapi penyembahan enggak. Penyembahan itu terbangun di tempat yang tersembunyi. Manusia enggak tahu. Tetapi di momen itulah kamu akan mendapatkan banyak pewahyuan dari Tuhan. Ada sesuatu yang segar. Ada revelation yang Tuhan nyatakan. Dan itu yang membuat pelayanan kita di tempat terlihat. Orang bisa lihat Tuhan itu dahsyat. Pertunjukan itu teatrikal. Semuanya cuma bicara skenario, dibikin keren. Pencitraan istilahnya kayak gitu. Kalau cuma ngomong pertunjukan gini, nanti ya WL masuknya pakai motor. Keren banget. Itu teatrikal keren gitu kan. Keren, sedap gitu. Semuanya dirancang begitu rupa. Tetapi penyembahan itu beda. Boleh gak sesuatu keren? Boleh. Tapi jangan sampai kehilangan esensinya karena cuma mikirin kemasannya. Yang Tuhan rindukan penyembahan itu orisinil. Dijadwal nggak dijadwal tetap jadi pribadi yang sama. Pernah nggak ketemu orang yang nyanyi lagu Haleluya? Main dikira. Jadi kayak Koroni tadi, main dikira asik. Haleluya. Nah ini menariknya gini. Ada orang yang nyanyi lagu Haleluya baru yang pertama aja. Itu atmosfer ibadahnya udah beda. Tapi ada orang
Yang nyanyi sampai udah overtone sampai sekian kali, bukan lagi haleluya 12 kali. Judulnya udah ganti jadi haleluya 128 kali. Tetap gitu aja. Lihat, apa sih yang beda? Originalitas. Yang asli itu mesti mahal. Yang asli itu punya dampak. Yang asli diperlakukannya juga nggak sembarangan. Lihat. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba diingetin ini. Musa suatu kali ngomong sama Tuhan, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena hadiratmu itu ada bersama dengan kami setiap hari, setiap waktu. Itu yang membuat kami dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ada pembedaan Tuhan ketika engkau membangun keaslian. Bukan karena kemasan sampai akhirnya kita lupa esensi dari penyembahan. Tersembunyi dan termanifestasikan di tempat yang terlihat. Pertunjukan itu fokusnya kepada siapa yang perform. Tapi kalau namanya penyembahan, itu fokus untuk Tuhan dan Yesus, pribadi Yesus semakin nyata. Maksudnya gini, kalau pertunjukan itu seringkali cuma dipengaruhi dengan fasilitas, jumlah crowd yang hadir, atau siapa yang ada di sana. Ini contoh, misalnya nih, ada satu GBI di pelosok Indonesia gitu, misalnya. Tiba-tiba gembalanya kasih pengumuman. Nanti ini 2 bulan lagi, ada seorang hamba Tuhan yang bakal datang. Dia seorang pemimpin pujian yang luar biasa, legendaris. Yang bakal menjadi pembicara. Dan dia rindu melayani bersama-sama dengan kita. Tapi dia gak bawa tim. Dia pengen kita yang melayani. Dan nama hamba Tuhan ini adalah Darlene Jack. Darlene datang ke GBI misalnya di Papua gitu. Yang mungkin di pelosok, di pedalaman gitu, senangnya minta ampun gitu. Tahu gak apa yang terjadi? Karena si Darlene mau datang, tiba-tiba semuanya langsung gini, yang tugaskan kita, semoga saya yang ditugaskan. Betul gak? Ayo, betul gak? Manusiawi ya. Yang kedua, yang terjadi bisa kayak gini. Tiba-tiba ada yang kasih usul. Karena Darlene yang bakal datang, gimana kalau kali ini kita persiapannya 12 kali. Karena kebetulan ini momentum yang gak mungkin terulang lagi. Yuk kita bayar harga habis-habisan luar biasa banget. Karena Darlene yang bakal datang dan melayani bersama dengan kita. Supaya dia tahu bahwa di pelosok Papua musiknya lebih bagus daripada manapun juga. Keren banget. Permasalahannya yang barusan ngomong biasanya paling gak punya waktu untuk latihan. Itu yang terjadi hari-hari ini, benar gak? Saya mulai mempertanyakan gini, memang kalau Darlene gak datang persiapannya asal-asalan. Kalau Darlene datang baru persiapannya hebat. Kita melayani manusianya atau kita melayani Tuhan? Bukankah Tuhan yang kita sembah mau ada di tempat yang kecil, di tempat yang besar. Banyak manusia, sedikit manusia, KKR besar, mingguan ibadah. Adalah Tuhan yang sama, yang layak menerima penyembahan yang terbaik dari hidup kita. Jangan beda-bedakan Tuhan, cuma gara-gara acara atau siapa yang datang. Itu namanya pertunjukan, penyembahan, fokusnya Tuhan. Berapapun yang hadir, aku rindu setiap orang aku layani mereka ngalamin Tuhan dari hidupku dan pelayananku. Dan orang bisa lihat, tambah lama yang melayani, tambah mirip Yesus. Karena kalau enggak mirip sama yang terang, bakal mirip sama yang gelap. Udah, itu aja. Itulah namanya penyembahan. Pertunjukan membawa orang cuma larut dalam perasaan. Makanya yang dikejar seringkali cuma merinding-merinding ya. Saya suka banget Om Kris Manusama. Dia suatu kali ngomong, banyak orang dalam pelayanan penyembahan seringkali yang dikejar itu adalah merindingnya. Kalau cuma merinding mah di kuburan juga merinding. Betul enggak? Kalau cuma lompat-lompat, maaf. Di DWP juga lompat-lompat. Kalau cuma cari hype-nya. Tetapi penyembahan itu beda. Itu membuat bumi jadi seperti surga. Ada kehadiran Tuhan yang begitu dirasakan dengan tangible.
yang indah, yang manis, dan itu mengubahkan hati dan keadaan. Orang yang datang dengan keputusasaan, mereka pulang dengan kekuatan yang baru. Karena apa? Kita baru nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Gak cuma pesannya yang kuat, tetapi karena itu lahir dari kehidupan seorang penyembah yang asli. Setiap hari menyembah. Makanya dia bisa bantu orang untuk menyembah Tuhan. Sebelum saya akan pergi ke poin berikutnya, saya akan sampaikan ini. Cuma orang yang hidup dalam penyembahan yang bisa membantu orang untuk mereka menghidupi penyembahan. Kita nggak bisa kenalkan orang sama Pak Roni Daud Simeon kalau kita sendiri nggak kenal Pak Roni Daud Simeon. Betul nggak? Kita nggak mungkin bawa orang untuk kenal Tuhan dan ngalamin Tuhan kalau kita sendiri nggak kenal Tuhan setiap hari, nggak ngalamin Tuhan. Ada beberapa quote yang mungkin membantu teman-teman semua. Kejar hubungan Tuhan melebihi perbuatannya dan jumlah jadwal pelayananmu. Jangan kejar Tuhan karena kedahsyatannya aja, atau karena engkau dibukakan pintu di mana-mana. Kejar Tuhan karena pribadinya. Dia udah terlalu baik buat kita, dia terlalu indah buat kita. Dan kita bakal hidup selama-lamanya itu bukan dengan orang kiri dan kanan, tapi engkau akan hidup selama-lamanya itu dengan Tuhan. Jadikan dia sebagai kekasih hatimu, segala-galanya. Saya nggak tahu kenapa. Nyanyi sebentar, main diki aja. Kaulah segalanya, dimanapun kau berada. Sing with me, come on. Di dalam hidupku, Tuhan dengar penyembahan kami. Bawa kami kepada hati yang menyembah. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, katakan, itu bagianku. Katakan dari hatimu. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. 1 menit aja yuk. Ambil waktu sebentar aja sebelum saya akan menyambung ke poin-poin berikutnya. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Stop jadi penyembah yang pakai topeng yang palsu. Kembali ke hati yang menyembah. Hati yang setiap hari rindu sama Tuhan. Hati yang mengenal Tuhan. Hati yang selalu nanya sama Tuhan. Hati yang mau taat, respect sama Tuhan lagi. Dijadwal nggak dijadwal. Perbuatan Tuhan suka gak kita suka. Tetap cintai Tuhan. Tetap cintai Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan, saya ngalami sampai hari ini. Perhatian Tuhan, rahasia Tuhan itu dinyatakan. Tuntunan Tuhan hari demi hari. Itu yang membuat kita kuat dan bisa tetap bersinar dalam segala keadaan. Tuhan jamah setiap hati saat ini. Teman-teman yang melayani. Hidupilah perkataan dan nyanyian supaya perkataan dan nyanyianmu jadi hidup. Jangan cuma ngomong, jangan cuma nyanyi. Tapi hidupi yuk. Suatu kali saya habis ngajar loh di sebuah tempat. Pulang dari sana ketemu sama seorang hamba Tuhan. Kalau gak salah dari Sri Lanka, dia doain saya. Perkataannya benar-benar nampar saya, dia ngomong kayak gini. Frankie, kamu tuh suka ngomong tentang Tuhan tapi jarang ngomong sama Tuhan. What? Banyak dari kita suka ngomong tentang Tuhan. Tapi seringkali kita jarang ngomong sama Tuhan. Kita gak punya hubungan pribadi dengan Dia. Hidupilah perkataan dan nyanyianmu. Supaya perkataan dan nyanyianmu itu menjadi hidup. Jadilah pribadi yang sama di tempat terlihat maupun tidak terlihat. Ya. Kalau dilihat orang kamu menyembah begitu kusuk, begitu indah. Harusnya itu cuma cerminan yang terjadi di kamarmu, di perjalananmu, di kesendirianmu. Hidupilah. Penyembahan kita hanyalah sedalam perenungan firman yang kita baca. Tiap kali saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau kamu mau pelayananmu berdampak, hidupilah firman. Baca, hidupilah. Tadi saya diberkati banget.
Setiap pesan yang disampaikan dari seorang Pastor Leonidas Simeon itu keluar dari mana? Dari firman, bukan dari perasaan, bukan dari asal taunya kita. Firman itu dasarnya, firman itu adalah sumber kuasanya dari sana, pengurapannya dari sana. Oke, jadi yang pertama, punya tujuan untuk membantu orang menyembah Tuhan. Hidupilah dulu, baru kita bisa bantu orang untuk menyembah Tuhan. Kenali siapa yang Anda layani. Yang kedua, bagaimana membangun tim yang powerful. Powerful teamwork itu yang gimana kerja sama tim. Untuk bisa membangun, harus bangun hubungan dengan orangnya dulu sebelum membangun pelayanan. Ini penting. Pelayanan itu isinya orang. Maksudnya gimana? Setiap orang itu punya namanya akal, perasaan, punya pikiran, punya kemauan, punya prioritas masing-masing, punya tujuan, punya nilai masing-masing. Kita ini berbeda, teman-teman. Kenali yuk, jangan cuma kenali. Pemain keyboardnya namanya misalnya Robby si keyboard. Kita cuma kenalnya Robby keyboard. Wisnu drum. Udah gitu doang. Ketika terjadi sesuatu, kita cuma peduli sama talentanya tapi gak pernah peduli sama hidupnya. Padahal saya belajar di dalam pelayanan. Pelayanan ada ini untuk membangun manusianya sebelum talentanya. Kenali usia mereka. Tanya, kegiatan kamu hari-hari ngapain sih? Oh, kamu nih ngerjain ini. Ulang tahun kamu kapan? Kita seneng loh kalau di dalam tim pelayanan itu timnya perhatian. Gak cuma peduli talenta kita. Karena talenta bisa jadi datang dan pergi kapan aja kan. Ada orang-orang yang hari ini bertumbuh luar biasa, belum tentu ke depan talentanya bisa tetap bertumbuh loh. Ya. Coba tanya keterbatasannya apa? Finansial kamu hari ini gimana? Saya percaya kalau tim kalian saling memperhatikan, itu membangun satu bonding yang kuat. Tadi firman Tuhan udah ngomong dengan jelas, kalau rukun itu artinya memperhatikan. Jadi saya baca satu ayat yang menarik banget. Kita baca 1 Korintus 12. Ini membantu saya banget. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku gak butuh kamu. Dan tidak dapat berkata kepada kaki, aku juga gak butuh kamu. Malahan apa? Justru anggota-anggota tubuh, ini dengar baik. Terutama buat teman-teman yang ada di depan ya. Dengar, lihat ini. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, itu yang paling dibutuhkan. Tahu gak siapa pemimpin pujian sesungguhnya di dalam ibadah? Ini menjebak ini. Banyak orang berpikir, ya yang mimpin pujian si WL atau song leader itu. Salah. Yang mimpin itu namanya tim multimedia. Kenapa? Kalau liriknya salah, jemaat juga salah nyanyi. Liriknya telat, jemaat bisa gak nyanyi. Betul gak? Kita mau nyanyinya bener, nyanyinya keren, musiknya bagus, liriknya salah, bye-bye. Betul gak? Kelihatannya gak nampak. Tapi ternyata itu paling dibutuhkan. Ya mulai sekarang kasih roti deh sama multimedia gitu maksud saya ya. Jadi jangan cuek-cuekan gitu. Yang paling lemah itu justru seringkali paling dibutuhkan. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita nggak terhormat, kita berikan apa? Penghormatan khusus. Terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan apa? Perhatian khusus. Justru lucu, kita ngajarin kita. Yang lemah perhatikan dong. Jangan cuma dituntut untuk berubah. Perhatikan dulu. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling apa? Memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Mulai sekarang tolong jangan lagi, nih saya ngomong pakai belak-belakan aja. Seringkali itu di dalam gereja ada namanya gap generasi, betul nggak? Pakai istilah senior junior, yang tua sama yang muda, yang om-om tante-tante sama yang anak muda, kan seringkali kayak gitu. Yuk kita belajar jangan memasang lagi label-label yang kurang baik. Tuh si om yang paling malas ngulik. Image kita tuh udah si om pokoknya yang gini.
Tuh anak muda yang gak tahu aturan. Karena kita udah seringkali melabel itu dengan kata-kata seperti itu, makanya timnya gak powerful. Mulai sekarang coba lihat, setiap orang itu berhak, saya mau katakan. Saya gak tahu ini bagian dari hak asasi manusia atau enggak, tetapi saya percaya bahwa setiap manusia, saya percaya Tuhan punya rencana yang khusus di dalam hidupnya, yang kita juga butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena itu bangun orang ngomong kayak gini, mulai sekarang kalau engkau lihat sesuatu yang kelihatannya kurang, gak bisa diatur, justru malah kita deketin, kita ngomong, kamu nih orang yang luar biasa, saya suka dengan energi kamu yang masih muda. Kalau yang muda ngomong sama yang lebih pengalaman ngomong gini, Om, Tante, terima kasih udah ngajarin kami hati seorang penyembah. Om sama Tante bimbing kami terus ya, inspirasi kami terus. Kalau orang dianggap sebagai sumber inspirasi, bisa jadi mungkin awalnya gak ngulik, lama-lama juga ngulik karena apa? Dipuji. Karena dianggap, karena selama ini udah banyak di label yang gak baik. Roma 15 ngomong kayak gini, kita yang kuat wajib menangguhan kelemah orang tidak kuat. Jangan cari kesenangan kita sendiri. Setiap orang harus mencari apa? Kesenangan siapa? Sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Oke? Pelayanan ada untuk bangun manusia, bukan manusia untuk membangun pelayanan. Yang ketiga, bagaimana punya kerjasama tim yang powerful? Kenalilah peran setiap pelayan. Nah, saya mengumpamakan ini seperti apa? Seperti pertandingan sepak bola. Wah, ini ada nggak di sini yang suka sepak bola nih? Manchester United, siapa yang suka Manchester United? Oh, di sini banyak ini, teman-teman di depan ini banyak. Tahu nggak kenapa tim ini bisa luar biasa? Karena mereka kenal perannya apa. Dan saya punya ruang gerak sejauh apa, betul nggak? Kalau kita nggak ngomong sama si A, kamu tuh kiper. Kalau dia nggak dikasih tahu, dia nggak dikasih ruang lingkup geraknya sampai seberapa jauh. Itu si kiper nggak tahu diri, bisa jadi dia kepengennya terus ngegolin. Dia pikir dia adalah striker. Betul nggak? Kenalilah peran setiap pelayan. Di dalam pelayanan ada beberapa peran yang seringkali ada. Ada namanya worship leader atau song leader tadi, music director, vocal director dan segala macam. Nah, saya akan jelaskan bagaimana peran setiap bagian ini. WL itu tuh kayak arsitek. Dia yang merancang, dia bikin blueprintnya gitu dalam sebuah ibadah. Makanya saya ngomong ada 3 fungsi WL. Komunikator artinya apa? Dia itu yang membantu gembala untuk menyampaikan pesan pengembalaan melalui sesi penyembahan. Jadi WL ini yang merumuskan, oh gembala temanya pengharapan. Saya akan sampaikan itu melalui lagu yang saya susun. Dia komunikator. WL itu konseptor, nyusun bagian lagu, dinamika dan detail-detailnya. Itu bagiannya WL, dia itu arsiteknya. WL fungsinya apa? Konduktor. Dia orang yang memberikan apa? Bersama dengan tim mengarahkan dan menginspirasi jemaat sehingga mudah untuk menyembah. Yang kasih hand signal, yang kasih arah, itu kan siapa? WL-nya. Berikutnya ada namanya singer. Singer ini ngapain sih? Saya pakai 3P ya yang sederhana. P yang pertama namanya pondasi dalam bernyanyi. Ingat, singer ini pondasi dalam bernyanyi. Jadi singer ngapain? Kita ini mewakili jemaat supaya jemaat ngerti itu namanya melodi dan ketukan bernyanyi basicnya itu gimana. Itu fungsi singer. Jadi kalau singer kebanyakan variasi itu bukan singer namanya. Ya, karena singer itu memberikan pondasi. Oke. Berikutnya apa? Singer itu pendukung. P yang kedua. Artinya apa? Dia mendukung ketika si WL, pemimpin pujian itu misalnya, katakan amin. Yang pertama amin itu singernya. Dia mendukung. Jadi membuat suasana ibadah jadi hidup. Singer juga sebagai apa? Saya pakai P yang terakhir. Penyemangat. Singer itu juga sebenarnya punya peran yang sama dengan WL. Artinya apa? Menyemangati jemaat ketika ada di sini. Ngomong sama jemaat yang di sini. Karena kan WL kan juga terbatas. Dia cuma bisa lihat di depan atau kiri. Nah, si singer itu bisa membantu WL. Semangatin. Lihat mata orang. Sampaikan tatapan mata penuh pengharapan. Pesan yang penuh pengharapan. Itulah fungsi singer. Nah, kalau kita ngerti peran gini kan enak. Gak tabrakan. Music director itu temennya WL. Kalau satu arsiteknya, satu yang membantu untuk membangunnya. Makanya saya pakai istilah gampang. Music director itu kayak kontraktornya. Dia yang menerjemahkan, membantu WL dalam bahasa musik yang mudah dimengerti sama pemusik. Kadang-kadang gini, dalam pelayanan ya,
WL minta, bro bisa gak aransemen lagu ini dibikin keren? Kan pemusik ya bingung, keren yang gimana? Aku ngertinya chordnya apa, ritmenya gimana, temponya seperti apa, temanya gimana, soundnya mau gimana, bener gak? Betul gak? Makanya butuh namanya musik director untuk menerjemahkan bahasa-bahasa surga dari WL, ya kan? Sehingga gampang dimengerti sama pemusik, ya. Kita butuh. MD musik director itu menunjukkan detail-detailnya. Oh, kalau kamu kepengen membangun dinamika seperti itu WL, kamu bisa caranya gini. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat seperti ini. Itu yang melakukan siapa dalam bahasa musik? Musik director. Makanya penting banget fungsi ini. MD atau musik director juga yang mengarahkan pemusik. Oke, lihat tandaku ya. Aku kalau kasih tanda gini artinya sebentar lagi gitar masuk. 1, 2, 3, gitar masuk. Jreng. Enak kan kalau ada yang ngarahin. Bandingkan kalau cuma tatap pandang. Kita tangkap suara Tuhan bersama-sama. Ya. Gak ngerti, bingung. Betul gak? Itulah fungsi dari MD. Ya. Jadi kita udah mulai kenal nih. Ya ini kalau udah mulai kenal timnya bisa powerful. Nanti mungkin kita bisa bahas detail waktu nanti ada sesi pertanyaan. Berikutnya. Ini tadi yang disampaikan sama Koroni tadi. Keempat adalah punyailah kultur persiapan yang kuat. Karena pelayanan ini dimulai dengan namanya persiapan. Lihat ini. Persiapan kalau beres, latihan itu bakal efektif. Pelayanan kita yang di broadcast, yang direkam maupun secara langsung onsite itu bakal lebih powerful karena dipersiapkan. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau misalnya gini, waktu persiapan kita udah dengan detail itu tahu bagian lagunya gimana, dinamikanya seperti apa, referensinya yang mana, dipelajari, latihan pasti cepat. Tapi seringkali di gereja Tuhan, di GPI rasanya enggak. Itu tuh mungkin di gereja-gereja di Kutub Utara yang mungkin penduduknya cuma 10 orang gitu kan. Enggak ada yang kayak gini. Ya, maksudnya gimana sih? Ketika latihan, tiba-tiba ada yang nanya, hari ini lagunya apa? Nah, itu tuh. Itu kira-kira mungkin waktu dibaptis belum seutuhnya dibaptis ya, biasanya kayak gitu. Perlu dibaptis ulang kadang-kadang ya. Ada lagi yang kayak gini, itu lagunya yang versi yang mana? Karena kalau nggak persiapan, ingat WL nih, ya mungkin curahan hati para pemusik juga. Kalau kita cuma kasih di persiapan kita cuma tulisannya lagu seperti rusa, wah itu berbahaya. Ingat hari-hari ini jenis rusa itu banyak, seperti rusa yang mana? Betul nggak? Ada rusa jenis 1. Seperti rusa rindu, betul gak? Rusa jenis 2. Seperti rusa merindukan air, betul gak? Yang ketiga, ini Pak Roni tuh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran. Ini udah ada 3 macam rusa. Ingat ke depan GBI akan ciptakan banyak jenis rusa-rusa yang baru ya. Bahaya kalau cuma kasih judul lagu. Harus kasih link YouTube-nya dengan jelas nada dasar bagian lagunya seperti apa. Soalnya kalau enggak apa, waktu latihan WL-nya rusa jenis 1, musisi rusa jenis 2, singer nyanyi rusa jenis 3, bubar, gimana bisa powerful. Nah apa yang bisa dilakukan di fase persiapan? Bikin daftar lagu, komunikasikan ke tim praise and worship, musik director, bikin detail aransemennya, flow-nya seperti apa, komunikasikan ke tim musik. Nanti saya bakal bagikan ini materi saya. Nanti mungkin Bu Virgi bisa bantu untuk sebarkan ke teman-teman semua. Hafalkan dan menjiwai lirik dan melodi. Lakukan ini semua sebelum latihan bersama. Enak loh kalau waktu latihan itu singer udah nyanyi itu dengan apa? Udah gak mikir lagi. Mikirnya cuma mikir partnya gimana nih. Lagunya udah dikuasai. Outputnya bakal beda. Nah ini beberapa tips buat para WL kalau mempersiapkan lagu hari-hari ini. Nyanyikan lagu yang familiar aja, mudah dinyanyikan, mudah dimengerti. Lagu baru jangan kebanyakan, tadi saya mengamini apa yang dikatakan sama Pak Roni. Jangan kebanyakan lagu baru, mendingan 1 deh dalam sebulan, itu aja udah cukup. Ya. Tematik dan terkonsep lagu ke lagu diusahakan gak pakai putus.
jangan terlalu banyak lagunya. Karena setiap lagu itu seperti pesan firman. Kalau kebanyakan orang bisa jadi lupa. Kita pengennya ketika kita nyanyi lagu dalam sebuah ibadah, pulang orang masih bisa menyanyikannya dan itu teresonansi dalam kehidupan dia setiap hari. Itu yang mau kita hidupi. Contohnya buat WL. Saya kalau persiapan tuh kayak gini, mau tahu persiapan saya? Kalau mimpin pujian itu saya cari temanya dulu. Ini contoh buat para WL ya. Setelah itu apa? Saya cari apa? Firman yang relevan. Ini persiapan yang dalam. Firman Tuhan dari mana aja sih? Dari firman apa? Saya akhirnya mulai cari lagu-lagu yang bisa connect dengan bagian dari firman itu. Lihat. Dikembangkan. Jadi cari lagu itu bukan kayak gini. Minggu ini temanya tentang kasih. Cari lagu yang isinya kasih semua. Itu bukan cara nyari lagu yang tepat. Karena kalau enggak kita jadi apa? Enggak ngelihatnya jadi satu cerita. Daftar lagu yang bagus itu ada ceritanya. Ada pendahuluannya, ada isi utamanya, ada kesimpulannya. Itu kayak sebuah cerita skenario. Nah makanya saya bikin seperti ini. Ketika saya merenungkan tema ketenangan, saya dapat Mazmur 62. Dari Mazmur 62 saya dapat lagu hanya dekat Allahku. Yang kedua ada Tuhan yang benar. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Ada kata hanya dekat Allah saja. Ada kata keselamatan di sana. Ketika merenungkan kata ketenangan. Di firman Tuhan ngomong tentang Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku semua yang lelah dan mempunyai beban berat. Aku akan membuat kamu supaya kamu boleh tenang. Ternyata untuk bisa ngalami ketenangan, kita datang kepada Tuhan. Saya ingat sebuah lagu. Ku datang juru selamat, berkatilah. Itu enggak ada kata ketenangan di sana. Tapi ternyata ketika kita datang sama Tuhan, di situ terjadi ketenangan. Lihat, lagu yang kita pilih jadi lebih apa? Berwarna, ada ceritanya. Enggak cuma ngomong satu hal aja. Lihat, tempo dipikirin. Saya akan cepat di sini, saya pakai apps yang saya pakai. Intinya hasil akhirnya itu akan seperti ini teman-teman. Nah saya akan tunjukkan. Saya nggak sempat bahas, nanti teman-teman kalau mau nanya silahkan. Nah kira-kira tuh contohnya seperti ini. Saya akan skip bagian ini karena ini cukup panjang untuk disampaikan. Nah contohnya seperti ini. Jadi ini jelas banget. Ada judul lagunya, nada dasarnya, temponya berapa, link YouTube-nya di mana, startnya dari mana, dinamikanya gimana. Pemusik kalau dikasih kayak gini happy enggak? Happy banget. Latihan jadi efektif apa enggak? Efektif. WL bertobat, saya percaya pemusik juga bertobat, maksud saya itu kayak gitu. Jadi kalau udah dikasih dan enggak ngulik, ya siap-siap dibaptis ulang ya. Detailnya tuh jelas, dicatat nih pemusik, bisa lihat di saya karena belakang saya ini pemusik semua yang luar biasa. Dicatat. Saya tiap kali bikin joke sama pemusik. Itu namanya Erwin Gutawa, Andi Rianto. Kalau konser aja masih bawa catatan. Pertanyaan saya, kalian lebih jago dari dia apa enggak? Ya kan? Ya, sadar diri betul kan? Artinya kalau dia masih bawa catatan, apalagi kita. Betul enggak? Catat. Supaya apa? Kita dengan detail. Main itu bukan lagi mikir. Tapi udah jelas. Pengingat aja untuk bantu kita. Ya, oke. Tinggal dikit lagi. Upgrade kemampuan dan perkaya referensi. Kalau timnya mau powerful, kerja sama timnya mau bagus, yuk kita upgrade bareng-bareng. Karena kalau satu lemah terus, gak pernah mau maju, yang gimana timnya bisa maju? Yang lemah diperkuat, yang kuat bantu yang lemah. Maksud saya kayak gitu. Perkayalah referensi kita. Coba dengerin dong. Saya gak akan bahas ini. Intinya gini, kalau penyanyi ada satu aplikasi yang bisa membantu Anda kalau mau tim Anda powerful. Karena kalau musiknya udah bener, yang nyanyi falas terus juga gak enak, demikian pula sebaliknya. Ada satu aplikasi namanya 7-Minute Vocal Warm Up. Itu aplikasi yang bisa membantu kita untuk apa? Punya namanya breathing teknik yang benar, bisa punya pitch-nya bisa dibenerin di sana. Anda nanti bisa install ini aplikasi bagus banget. Jadi ini sangat aplikatif. Coba penyanyi ayo melakukan latihan ini dengan rutin. Perbanyaklah referensi. Karena apa? Yang kita dengarkan itu akan menentukan yang kita keluarkan. Betul gak? Gak mungkin orang tiap hari dengernya jazz, tiba-tiba nyanyinya dangdut. Betul gak? Make sense kan? Artinya apa? Yang kita dengarkan itu akan menentukan yang kita keluarkan. Artinya kalau jarang denger lagu, yang gak akan pernah keluar apa-apa. Saya seringkali ngomong gak gini, ini bicara semuanya. Ketika kalian mau maju,
kalian coba nyanyikan atau mainkan, kalian coba rekam sendiri, dengarkan secara pribadi. Menurut kalian, kalau kalian latihan suara dengan bagus, kalian waktu dengar suara Anda sendiri, itu merasa indah atau pengen muntah ya. Itu perlu nanya dulu ke kalian dulu. Ya kan? Coba direkam, jadi kalau ngomong memang suara Anda memang meningkat, bagus. Dengerin, jadi direkam, didengerin. Pemain keyboard juga sama, kamu main dengan -1, kamu rekam, itu didengerin. Main gitarku udah enak apa belum ya? Tanya ke teman-teman. Namanya mau tim yang powerful, itu harus apa? Coba dengerin, dimainkan, direkam, didengerin lagi, bener. Saya kemarin barusan dapat curhatan dari satu gereja, dia ngomong kayak gini, Frankie, kenapa? Dulu waktu kita tuh ibadah onsite, masih ibadah fisik, semuanya tuh aman aja. Oh puji Tuhan. Tapi begitu masuk ke dalam sebuah ibadah online dan direkam, ya Allah, ternyata falesnya luar biasa. Musik kita tuh berantakan, direkam semuanya, haleluya. Jadi ibadah kita jadi penuh pengucapan syukur hari-hari itu. Betul gak? Ibadah hari-hari ini, saya mau katakan kita lagi naik kelas. Karena apa? Setiap minggu kita kayak dituntut suruh live recording, betul gak? Saya percaya ini momen di mana gereja semua harus meningkat supaya bisa jadi berkat. Amin. Direkam, didengerin. Outputnya cuma 2, indah atau muntah. Ya, Anda yang nanti nilai. Bandingkan, ya. Saya punya satu referensi yang membantu Anda kalau Anda punya aplikasi namanya Spotify. Anda bisa upgrade, perkaya kemampuan bermusik Anda dengan apa? Dengerin lagu-lagu yang berkualitas. Dari mana sih Kak Frankie? Simple. Cari aja nanti namanya New Friday Music Christian. New Music Friday Christian. Ini bagus banget karena setiap Jumat ada lagu baru. Ya, yang bisa membantu kita. Telinga kita jadi apa terasah dengar lagu yang baru sehingga membuat apa? Kita punya banyak referensi, memperkaya. Selain lagu-lagu yang bakal dinyanyikan dalam ibadah. Berikutnya. Poin terakhir, puji Tuhan. Setelah ini kita akan Q&A. Kita masih punya waktu berapa lama, Bu Virgi, untuk Q&A? 30 menit. Oke, good. Terakhir, jadilah apa? Ekspresif. Kalau mau kepinginnya kerja sama timnya jadi powerful. Semua orang yang ada di tim itu jadilah pribadi yang ekspresif. Ini penting banget di dalam pelayanan pujian penyembahan. Karena apa? Mazmur 18:47 dikatakan bahwa Tuhan apa? Mati atau hidup? Hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Wahyu 1:17-18. Ayat 18 langsung aja. Akulah dia yang hidup, aku sudah mati tetapi lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Aku berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati. Artinya apa dari 2 ayat ini? Kita menyembah Tuhan yang hidup karena itu ekspresinya harus hidup. Itu aja poinnya. Ini gereja bukan kuburan. Dah, nangkep. Gereja adalah tempat kita menyembah Tuhan yang hidup. Orang bisa melihat ini orang beda. Penyembahannya ekspresif hidup. Karena kita nyembah Tuhan yang hidup. Kisah para Rasul dikatakan. Di dalam proses yang gak gampang. Setelah mendapat banyak pukulan. Paulus sama Silas. Dimasukkan di ruangan penjara paling dalam. Kaki mereka dibelenggu. Kita menuliskan di tengah malam, di tengah banyak pukulan, di tengah banyak mental yang sedang hancur, gak mudah. Mereka memilih untuk nyembah Tuhan. Mereka nyanyi buat Tuhan. Singkat cerita, penyembahan yang hidup membuat Tuhan yang hidup bekerja, bertahta, beracara di sana. Terjadi gempa bumi yang hebat. Singkat cerita yang saya belajar dari kisah para rasul ini. Di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan memulihkan banyak hati. Yang ketiga ada keselamatan dinyatakan di sana. Karena kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya diselamatkan gara-gara peristiwa ini. Wow. Teamwork makes the dream work. Teamwork yang kuat membuat hal-hal yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Kita hidup sekarang di era new normal, di mana online dan onsite sudah mulai berpadu. Jangkauan pelayanan kita jadi nggak terbatas hari-hari ini. Kita bisa pergi ke segala tempat, segala usia, segala bahasa, segala budaya, segala keadaan. Kualitas produksi audio dan video itu menentukan kualitas pesan yang bakal diterima sama orang-orang. Maksud saya apa artinya? Dan kuasa Tuhan, pribadi Tuhan gak pernah berubah. Hari ini pelayanan jangan asal-asalan. Karena apa?
kita menyembah Tuhan yang tidak pernah asal-asalan sama hidup kita. Dia selalu lakukan yang terbaik buat hidup kita. Kita gak setia, dia tetap setia. Dia selalu lakukan yang terbaik. Kasihnya gak pernah menyerah. Yuk ambil bagian kita. Dengan cara apa? Saya akan lihat sebuah data yang menarik. Saya akan tutup dengan ini dan sebentar lagi Anda bisa mulai Q&A. Data menunjukkan di 2021 di Indonesia ada 345 juta orang yang terkoneksi menggunakan mobile connection dari handphonenya. Internet user sudah 200 juta, ini angka yang begitu besar. 170 juta orang mengakses namanya media sosial. Lihat fakta ini. Orang spend waktu di internet 8 jam 52 menit menggunakan internet. 2 jam 50 menit itu dipakai untuk time spent watching television, broadcasting, and streaming. 3 jam lebih dipakai untuk sosial media. Ini menarik sekali. Sosial media yang paling banyak dipakai WhatsApp itu sampai 30,8 jam per bulan. Secara rata-rata YouTube 26 jam per bulan. Dan tahu nggak yang terjadi apa? Poinnya di sini. Ketika Anda cari YouTube, yang pertama dicari apa? Ternyata nomor 1? Apa? Lagu. Bukankah di sini peran para pelayan yang ada di dalam gereja Tuhan ini harusnya bisa berbicara dengan kuat di sini. Main di E dong bro. Saya akan tutup dengan satu lagu. Sebentar lagi saya akan nyanyi dan kita akan Q&A. Selama pandemi ini saya ngalami momen yang gak mudah karena unlimited worship yang dibangun sekian lama. Tempat yang kami sedang tempati 4 bulan, tempat yang baru yang begitu bagus, tiba-tiba hilang semua. Timnya berantakan karena memang musimnya lagi gak mudah. Tetapi beberapa bulan terakhir ini, Tuhan taruh di hati saya dengan sederhana. Ki, bangkitkan muridkan generasi baru di dalam nilai dan karya. Itu yang saya dapat. Saya mulai mikir Tuhan apa yang bisa dilakukan. Muridkan Ki, cari orang-orangnya yang mau untuk kamu muridkan di dalam nilai kehidupan dan karya-karya mereka, tampung mereka. Bangunlah ruang kolaborasi. Gereja kalau mau maju harus bersatu. Harus ada ruang kolaborasi yang bisa dibangun. Jadi gak cuma ini maju sendirian, enggak, semuanya bisa berpadu. Ada sinergi yang baru. Ini jadi indah. Mazmur 133 tergenapi. Ki, kembali bangkitkan musik Kristen yang kontemporer. Saya beberapa waktu terakhir ini ketemu sama teman saya namanya Danar. Dan kita ngomong, musik kontemporer ini penting banget karena jadi bahasa penginjilan yang paling sederhana yang bisa dimengerti banyak orang. Kita bisa menyampaikan kasih dengan bahasa yang sederhana. Sebagai sahabat, sebagai teman dalam kesukaran, kita bisa bantu banyak orang. Yang terakhir, Ki, ini saya dapat dalam perenungan saya. Dukunglah lagu dan kemasan yang lahir dari suku maupun daerah di Indonesia. Ini jelas banget. Ini waktunya. Lagu-lagu dari daerah Tuhan bangkitkan kembali untuk bisa jadi berkat bagi banyak daerah yang lain. Lagu-lagu dari Batak, dari Manado, dari Maluku, dari Ambon, dari Jawa, dari manapun, Papua, semua daerah yang ada di Indonesia. Ini waktunya untuk kita bergerak bersama-sama. Kalau Anda memang tertarik, saya akan follow up Anda. Anda bisa kontak saya dan Anda bisa masuk ke link ini untuk bisa mendaftarkan diri Anda kalau mau terlibat. Kalau Anda punya lagu, Anda penulis lagu, Anda penyanyi, come on, join us. Kita sedang bergerak bersama-sama. Linknya ada di sini, Anda bisa daftar di sini dan nanti kita akan follow up Anda. bit.ly/uwtalent. Anda bisa masuk di sini, yuk kita terlibat bersama-sama. Yang terakhir, bangkitlah penyembah. Kisah Para Rasul 15:16-17. Aku akan kembali setelah ini, Tuhan akan kembali, aku akan kembali membangun kembali rumah Daud yang sudah runtuh. Aku akan membangun reruntuhannya dan mendirikan kembali rumah itu. Ini bicara tentang worship, intimacy, respect sama Tuhan yang dibangun sama seorang namanya Daud. Yang terjadi apa? Ketika penyembahan kembali dibangkitkan, kita ngomong dengan jelas. Kemudian seluruh umat manusia akan apa? Akan mencari Tuhan. Semua orang dari bangsa lain adalah umatku juga. Demikian Tuhan telah berkata, Dialah satu-satunya yang melakukannya semuanya itu. Penyembah, Anda juga penuai. Sekali lagi, penyembah, kalian itu penuai. Melalui hidupmu, melalui nyanyianmu, melalui musikmu.
Jangan cuma ngomong kerennya, tapi tangkep hati Tuhan. Hati Tuhan selalu ada buat jiwa-jiwa. Bagaimana song leader milenial membawa pujian untuk ibadah manula? Simple. Tadi saya udah katakan bantu. pertama, Anda harus kenal lagu-lagu apa yang mudah dinyanyikan sama manula. Mereka lebih pasti berbahasa apa? Tadi kan kita ngomongin usia. Tadi ngomongin lagu, jadi harus cek dulu lagu yang kamu dinyanyikan seperti apa. Pelajari, tanya sama WL yang udah sering mimpin di sana. Tanya sama gembala untuk bisa membantu. Pak Gembala dari beberapa kali pernah khotbah di sana, boleh tahu nggak lagu yang kamu dinyanyikan seperti apa? Ingat kita worshipers bukan performer. Ya, jadi kita ini pelayan. Jadi cek dulu dengan mudah seperti apa. Yang berikutnya, carilah kemasan musik yang gampang untuk diikutin sama mereka. Nah ini beda-beda setiap gereja, beda-beda ya. Habis itu tolong kalau memang usia manula jangan suka bikin jebakan Batman yang bikin kaget ya. Mereka tiba-tiba berjumpa langsung secara langsung dengan Tuhan, itu gara-gara kita kan, gara-gara pelayanan kita. Nah tolong jangan dibikin yang kaget-kaget. Jadi sekalipun kita milenial, jiwa kita masih muda, semangat kita itu malah justru bisa memberkati. Nyanyikan yang gampang dinyanyikan. Yang terakhir saran saya, pakailah banyak gerakan. Seriously. Itu buat orang-orang yang lainnya tuh suka banget. Soraklah haleluya. Wow, suka banget suruh gerak gitu kan. Wow, senang banget itu. Mereka merasa lebih efektif, mereka lebih apa ya? Lebih ekspresif itu mereka senang banget. Bisa jadi mereka tuh di rumah nggak punya kesempatan itu, di gereja mereka kepengen untuk membangun itu. Jadi pakai tempat pelayanan adalah tempat supaya setiap orang jadi apa ya, penuh dengan sukacita juga melalui gerakan-gerakan yang sederhana. Ya tolong jangan diajak, mungkin opa oma, ayo lompatnya 1 meter ya, jangan. Itu ketika naik turunnya selesai ya kan. Jadi tolong gitu, hal yang sederhana aja dan mereka bakal happy banget. Itu sih buat para song leader yang milenial ya. Milenial ya, wow luar biasa ya. Ada lagi pertanyaan, bagaimana tips-tips agar hadirat yang dirasakan saat PPW tetap berlangsung? Karena seringkali kecenderungan hanya terjadi di ruangan saja, bahkan di sini dikatakan karena faktor mistik musik. Wah, mistik musik nih katanya. Tata suara, tata cahaya yang sudah seperti tempat hiburan. Setelah keluar sudah lupa lagi. Bagaimana caranya agar tetap hadirat itu terasa? Ya. Pertama, hidupilah penyembahan. Karena penyembahan yang asli itu nggak bisa dimanipulasi. Beneran. Sesuatu yang asli itu tetap asli gitu loh. Sesuatu yang asli itu tetap punya dampak. Tetap ada bedanya antara yang asli sama yang palsu. Saya seringkali pakai perumpamaan tuh, misalnya kita ngomong tas. Ya kan. Sama-sama LV-nya, ada sini LV-nya. Ya kan. Kita ngomong tas yang branded, yang mahal. LV-nya. Itu tetap ada bedanya. Yang asli sama yang palsu. Bedanya apa sih? Kalau yang asli itu biasanya tempat nyarinya aja nggak di sembarangan tempat. Di display di tempat khusus dengan begitu bagus. Harganya beda. Betul kan? Yang make juga beda. Pemakaiannya itu beda. Saya seringkali bercanda kayak gini. Tahu nggak bedanya tas asli sama palsu? Gampang. Contoh, kalau nyebrang jalan, ya, misal hujan, ya kan, itu tas ditaruh di atas kepala atau disimpan rapat-rapat, itu menunjukkan tasnya asli apa enggak. Biasa kalau tas palsu mungkin harganya terlalu murah gitu kan, itu malah tasnya dipakai sebagai apa? Pengganti payung hujan. Orang kalau lagi makan, saya ngeliat itu ibu-ibu, ini tasnya asli karena apa? Sampai tasnya aja minta 1 kursi khusus, perlakuannya berbeda, betul enggak? Ya kan? Namanya asli sama tempat jualnya aja berbeda. Cara jualnya aja berbeda. Perlakuannya berbeda. Itu namanya barang yang asli. Demikian juga dengan kita para penyembah. Kalau penyembah asli. Yang menghidupi penyembahan bukan karena dilihat orang. Tetapi karena cinta Tuhan. Tapi karena respect sama Tuhan dalam hidupnya. Itu baru nyanyi dikit. Kalau kamu bisa mengalami Tuhan di kamarmu. Kamu akan mengalami Tuhan di mana aja. Udah. Yes. Tangkep itu. Karena saya semenjak benar-benar gak cuma melayani tetapi menghidupi, itu namanya penyembahan. Saya merasakan banget, beda banget. Cuma nyanyi sederhana ya, musiknya bahkan kadang-kadang sederhana banget. Kadang-kadang malah gak pakai musik, Zoom juga kadang-kadang itu terbatas secara koneksi. Tetapi tiap kali saya melihat orang-orang yang kasih feedback sama saya, Kak Frankie, thank you banget buat pelayanan hari ini. Sorry padahal soalnya gak bagus loh.
Enggak, aku bisa merasakan Tuhan nyata, Tuhan hadir. Selama kamu menghidupi penyembahan, selama kamu mempersiapkan diri dengan bagus. Karena itu musik punya faktor enggak menentukan. Saya mengatakan punya. Kalau musiknya dipersiapkan. Kalau musiknya enggak dipersiapkan, maka enggak akan punya dampak. Tapi kalau dipersiapkan, dipikiri matang-matang, dan itu lahir benar-benar dari perenungan yang dalam, dampaknya bakal beda. Karena itu harusnya media apapun juga tidak bisa membatasi hadirat Tuhan. Kita bisa pakai semuanya. Karena saya udah melakukan pelayanan ini udah setahun terakhir ini. Seringkali udah terima banyak sekali kesaksian dari apa yang kita lakukan. Bahwa ternyata internet itu gak membatasi. Yang bikin kita jadi terbatas gara-gara kita sendiri. Karena kita tidak menghidupi penyembahan. Karena kita gak mempersiapkan diri dengan baik. Gitu. Jadi tangkap 2 poin itu aja, kerjakan. Gitu. Dan yang terakhir mungkin tadi kalau bicara tentang mistis, saya ngomong bahwa musik ada kuasanya enggak bisa bikin, musik tuh memang bisa bikin orang dari yang ketawa bisa jadi nangis kok. Yang nangis bisa jadi ketawa, cerita jadi bermakna. Saya setuju dengan itu. Tetapi fokus utama, saya mau katakan dalam pujian penyembahan apakah musik penting? Penting. Kita lihat cerita di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15, itu ceritanya Elisa ketika disuruh menyampaikan pesan Tuhan, dia panggil pemetik kecapi. Saya percaya pemetik kecapi itu mainnya benar. Bisa dinikmati. Sehingga apa? Kita ngomong. Ini juga kejadian sama ketika Daud main di depan Saul. Alkitab sampai ngomong bahwa Daud ini seseorang yang mahir bermain kecapi. Artinya apa? Kalau kita skillful, itu akan membantu apalagi dihidupi. Mazmur 33 ayat 3 dikatakan, sing unto him a new song and play skillfully with a shout of joy. Itu jelas banget bahwa ternyata memang kalau kita punya skill yang bagus, itu bisa membantu orang untuk menyembah Tuhan. Asal penyembahan itu juga kita hidupi. Hati benar, tangan benar, pasti punya dampak. Tangkap itu, tangkap itu. Sebenarnya untuk jadi pelayan-pelayan mimbar itu apakah perlu persiapan puasa? Nah, menarik. Saya mau katakan tergantung kebutuhan. Seberapa besar engkau merindukan Tuhan berkarya di sana. Intinya gini, puasa itu punya tujuan jangan cuma sekedar supaya pelayananmu diberkati Tuhan. Enggak. Buat saya sih kalau puasa adalah kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Tujuannya itu. Kedua kita bisa mendapatkan revelation. Jadi jangan kejar manifestasi pelayanannya tetapi kejar perubahan hati dan kehidupanmu dulu. Karena buat apa kita punya pelayanan yang hebat tapi ternyata keluarga gak kita perhatikan. Buat apa saya kelihatannya punya pelayanan yang hebat tapi istri saya ngomel terus. Karena apa? Dia lihat karakter kamu di pelayanan sama aslinya kamu beda banget deh. Buat apa? Kalau kamu mau berpuasa, pertama berpuasalah supaya karakter hidupmu itu semakin mirip dengan Kristus dulu. Saya percaya kalau engkau menghidupi itu dulu, nanti waktu pelayanan pun dampaknya akan lebih besar. Karena apa? Lagumu gak cuma sekedar perkataan atau nyanyian, tapi lagumu itu kehidupanmu. Karena kamu ngalamin Tuhan dalam keseharian. Itu yang membuat lagu jadi hidup. Contohnya gini, kenapa saya tiba-tiba ke bawah ini. Orang yang gak pernah putus cinta, ketika nyanyi lagu putus cinta, itu lagunya jadi biasa. Dulu saya pernah itu, gak pernah putus cinta. Nyanyi lagunya Glenn Fredly, itu biasa-biasa aja, ketawa-ketawa. Begitu putus cinta, itu lagu aduh luar biasa. Itu itu membuat saya semakin berdarah-darah hari-hari itu ya. Sama dengan orang yang menyembah, melayani. Kalau belum pernah benar-benar gak kenal dan gak ngalamin Tuhan, nyanyi lagu jadi message-nya jadi biasa. Tapi kalau kita menghidupinya, yang kita nyanyikan jadi penuh kuasa. Hidupilah penyembahan, jangan cuma dikatakan atau dinyanyikan. Itu juga berlaku buat pemusik. Saya menganjurkan para pemusik, ketika main musik jangan cuma main. Mulutmu berkata-katalah kepada Tuhan, sampaikanlah kerinduanmu sama Tuhan. Itu yang membuat satu tim jadi powerful. Karena semua mengimani bersama-sama. Karena semua menyembah Tuhan bersama-sama. Bagaimana jika dalam satu tim, ini masih dalam tim, ada yang masih merokok atau miras. Bagaimana sikap kita sebagai anggota tim? Kalau dia dinonaktifkan, maka tidak ada anggota lagi.
Oke. yang bisa ganti? Pertama, kalau masalah tingkat kebijakan seperti ini harus dikembalikan kepada gembalanya. Karena nggak bisa dipungkirin hari-hari ini, saya melihat memang ada berbagai macam jenis pelayanan yang dalam tanda kutip memberikan ruang orang-orang seperti ini memang pelayanan jadi tempat untuk mereka itu dibangun rohaninya, bisa jadi. Ada gereja-gereja saya melihat dan buahnya ada nggak? Ada loh. Saya melihat, jadi saya nggak berani menghakimi bahwa orang seperti ini dan segala macam. Jadi kalau saya lebih ngomong kayak gini. Pertama, selalu apa kejar buahnya. Kejar dulu supaya dia mau berubah. Karena gini loh, dosa itu kan sebenarnya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Iya, ada orang yang saya dulu masih melayani tapi saya juga hidup dalam pornografi itu. Tapi nggak pernah ada yang tahu. Karena apa? Disembunyikan. Benar nggak? Itu terjadi gitu loh. Merokok sih enggak, miras enggak, ya. Miras itu singkatannya bukan minuman keras tapi bakmi keras. Itu lebih enak gitu daripada minuman keras. Bakmi yang keras, tahu kan bakmi karet itu loh, oh itu enak banget. Saya nggak tahu kenapa jam segini rasanya butuh bakmi nih ya. Jadi, tadi ngomong apa sih? Oke. Kadang-kadang ngomong bakmi, miras ya kehilangan. Bukan bakmi keras, apa sih? Jadi intinya gini. Setiap gereja punya kebijakan masing-masing, tetapi yang lebih penting dari itu adalah pelayanan harus punya tujuan yang jelas untuk membangun kehidupan. Kalau orang ini udah dikasih kesempatan sekian lama dan dia tetap menghidupi itu, jangan langsung ditinggalkan. Mungkin bisa dikasih ruangan melayani tetapi dalam skop yang lebih terbatas. Contoh, aku tuh pengen lihat hidupmu bertumbuh, berbuah, kamu bisa meninggalkan kebiasaan yang buruk. Tapi memang untuk pelayanan ini kita udah kasih kamu kesempatan sekian lama, tapi ternyata kamu memang belum bisa. Nah, boleh nggak aku kasih kamu kesempatan melayani di area yang lain. Untuk sekarang mungkin kamu bisa bantu-bantu yang lain dulu deh. Jadi jangan langsung lepaskan dia, tetapi buat dia selalu ada di kawanan domba. Jangan tiba-tiba kayak, ini orang gak bisa berubah, bye. Ini gereja, ini rumah, ini keluarga, bukan tempat. Cari satu jiwa itu susah. Kalau dapat satu jiwa, tolong jangan gampang dibuang. Itu berharga bagi Tuhan. Saya selalu ngasih kesempatan kayak gitu. Jadi saya pernah ngalamin gitu. Saya selalu ngomong, kamu berubah. Kamu berubah. Oh nggak mau. Sampai di satu titik, ini udah jangka waktu sekian nggak mau. It's okay. Kamu bisa bantu kita foto nggak? Melayani bersama-sama dengan kita ya. It's okay. Tapi kamu nggak main ini dulu. It's okay ya. Tapi kamu jangan lost sama kita. Kamu tetap bagian dari kita. Ya, it's okay ya. Dan kita bisa lihat perubahan yang bagus. Sampai sekian waktu lama bisa jadi dia melihat perubahan bagus. Yuk pelayanan dalam kepercayaan lebih besar lagi yuk. Gitu. Jadi selalu kasih ruang. Bukankah gini loh. Saya akan tutup dengan ini deh. Bukankah kita hari ini masih bisa eksis itu karena kesempatan dan kepercayaan dan kemurahan hati yang diberikan sama orang-orang di sekitar kita. Benar gak? Kita udah banyak salah. Jenis salahnya aja yang beda. Tapi kita masih dikasih kesempatan. Petrus kalau nggak gara-gara Yesus kasih kesempatan, dia menyangkal sekian kali, dia potong telinga Malkus, ya kan Alkitab katakan, tapi karena Yesus ngomong dia kasih kesempatan. Pakailah. Bagi teman-teman yang hari ini pengen berubah, kesempatan itu berakhir kapan ya? Ketika kita dipanggil pulang. Karena itu sebelum kita dipanggil pulang, berubahlah, bertobatlah, dan biarlah karakter Kristus nyata di hidupmu. Gitu. Dia ini sebenarnya punya kapasitas WL. Ya. Tetapi tidak pernah dalam pelayanannya diberikan bagian sebagai WL. Hanya sebagai singer saja. Padahal dia punya kapasitas sebagai WL. Bagaimana kira-kira saran dari Kak Frankie untuk menolong Leo Darmawan? Kalau Tuhan masih tempatkan kita di satu musim, itu karena Tuhan masih mau bekerja dalam kita di dalam musim tersebut. Ada namanya musim persiapan, ada namanya musim kepercayaan datang. Anda harus tahu nih, lagu Kemenangan Terjadi di Sini, by the way, itu kan lagu yang bisa dikatakan membuat akhirnya saya hari-hari ini bisa dibukakan banyak sekali pintu. Tapi kalian harus tahu, 2014 ketika saya tulis lagu itu, Nobody Knows That Song. Itu lagu yang lahir dari saat teduh saya, dan saya udah tulis lagu itu dari umur 13 tahun. Baru 24 tahun setelah itu, lagu itu baru bisa berbicara kepada banyak orang. Selalu ada musim namanya musim persiapan. Lihat Daud diurapi jadi raja,
baru jadi raja beneran 13 tahun. Yusuf itu butuh 13-14 tahun. Musa butuh waktu sekian lama juga. Jadi artinya kalau Tuhan masih izinkan kita di satu musim, itu artinya Tuhan sedang membentuk karaktermu. Bisa jadi kamu disuruh sabar. Karena gini, kepercayaan tanpa karakter atau tanpa persiapan, tanpa pondasi yang kuat, kepercayaan itu bisa malah menjadi momen kejatuhan. Orang kalau nggak siap secara karakter, dipercaya itu bahaya loh. Karena bakal bocor di mana-mana. Saya seringkali mengumpamakan itu kayak sebuah saluran atau sebuah lift. Lift itu kalau pengennya ngangkut beban yang lebih gede tetapi dia nggak diperkuat, apa tuh istilahnya, tali besinya nggak diganti, dia nggak diperluas tempatnya, disuruh ngangkut beban yang besar, bakal ambruk itu lift. Itu namanya selang atau saluran. Ketika dia nggak ditambal dulu supaya dia jadi sebuah saluran yang bagus, diperkuat dan segala macam, itu ketika airnya dibuka, kerannya dibuka, itu bakal bocor kemana-mana. Saya tetap percaya bahwa persiapan selalu mendahului kepercayaan. Karena itu persiapkan diri beneran. Kalau hari ini Tuhan masih kasih, bisa jadi ada karakter-karakter di hidup kita. Bisa jadi ada kesombongan tersembunyi. Bisa jadi ada skill yang harus kita tingkatkan. Nikmati musim itu, karena begitu musim kepercayaan tiba, tantangannya udah berbeda lagi. Harus kuat secara manajerial, harus kuat secara inovasi. Bisa jadi hari-hari ini kamu lagi suruh nimbun banyak pewahyuan dari Tuhan. Karena ketika ada musim menimbun, ada musim untuk memberi. Enjoy the season, karena sebuah musim gak akan itu selalu ada waktunya. Musim kering gak selama-lamanya, musim hujan bakal datang. Jangan sampai musim kepercayaan datang tetapi kita gak persiapkan diri. Kita ngomel, kenapa sih gak dijadwal, kenapa? Lu tuh disuruh persiapan diri dulu. Lu lagi dipersiapkan karakter kamu, suara kamu. Menurut kamu suara kamu udah paling bagus. Tetapi menurut Indonesia, Indonesia memutuskan. Ternyata mereka berkata tidak. Benar kan? Kita kalau lihat Indonesian Idol punya audisi, semua orang merasa bisa nyanyi. Tapi begitu di depan juri ceritanya berbeda. Bisa jadi kenapa kita belum dikasih kepercayaan? Ada skill yang harus ditingkatkan, ada karakter yang harus dibentuk di sana. Music director, tadi kan Frankie ada bahas MD. Apakah lebih baik bersama-sama dengan tim pemusik yang tampil melayani di depan atau di tempat yang lain? Kalau saran saya lebih bagus kalau melayani bersama-sama. Atmosfernya gini, kebersamaannya beda. Orang kalau melayani bersama-sama tuh tekanannya beda, keseruannya beda. Apalagi kalau kita deket, kita sama-sama saling menyemangati. Kalau di tempat yang lain itu beda. Beda tetap ambience gini. Kita di bawah sama kita di atas itu beda loh. Tensionnya tuh beda gitu loh. Makanya saya ngomong bahwa kalau music director sebaiknya ikut melayani bersama-sama. Nah memang mungkin memang belum ada yang capable untuk itu. Jadi masih harus DP. Itu cuma sementara aja. Gak apa-apa. Tapi kasih momen transisi. Setelah itu yang ideal. Kalau yang ideal bisa dikejar, kenapa cuma kejar yang transisi? Jadi kejar yang ideal dong. Idealnya adalah ikut melayani bersama-sama. Karena nanti akan terlibat di dalam latihannya. Mikirin bareng-bareng, komunikasi dan segala macam. Mempersiapkan diri sampai akhirnya bisa berkomunikasi dengan yang lain. Dan music director itu tuh tukang parkir dan navigator yang sangat diperlukan dalam ibadah. Beneran. Saya punya satu orang yang memang selalu kalau dalam pelayanan saya tugaskan, kamu jadi MD-nya bantu saya. Karena kadang-kadang saya cuma ngasih kode, saya gak bisa ngomong chord-nya kemana. Kadang-kadang saya cuma bisa ngomong tentang worship-nya dibikin, saya kadang-kadang kasih ini momennya open worship, tolong kasih ambience yang seperti ini. Nah itu kan harus diterjemahkan sama si music director. Kalau enggak, terjemahannya gak tepat, suasananya gak sesuai yang kita mau bangun. Akhirnya apa? Membuat suasana atmosfer ibadah secara atmosfernya jadi kurang kuat, kurang kurang solid, kurang dinamis. Nah itu kata-kata yang paling tepat gitu. Jadi kita memang butuh seorang musik director. Nah biasanya di workshop seperti ini orang mesti nanya, Kak kalau gereja kami belum ada, gimana mencetak musik director ya?
Pertanyaannya kan seperti itu biasanya. Simple. Pertama, carilah pemusik yang secara skill dirasa paling lebih di antara yang lain. Satu orang dulu. Kedua, minta dia untuk meningkat dengan cara apa? Bantu untuk bisa, paling enggak gini. Mungkin dia nggak bisa nulis nggak apa-apa. Tapi paling enggak dia mengerti prinsip aransemen yang ada di dalam sebuah lagu. Karena kan WL itu kan penunjuk jalan tuh. Dia paling enggak harus, dia nggak bisa mainkan nggak apa-apa. Tetapi dia bisa nginget partnya teman-temannya seperti apa. Contoh misalnya gini. Mungkin dari hal paling kecil. Kamu udah dengerin lagunya? Udah. Gini loh, yang bener ya. Kok kelihatan ini masih salah mainnya ya? Contoh kayak gitu. Boleh nggak? Itu temponya nggak di sana. Temponya itu kita segini. Part kamu tuh lagi masuk di sini. Mungkin dia belum bisa ngerti chordnya di mana. It's okay. Paling nggak bisa ngerti kapan mana gitar masuk, gitar keluar. Udah bagus kan ada upgrade. Yang kedua dia bisa bantu. Gitarnya itu mainnya bukan di, ini saya pakai bahasa yang gampang ya. Bukan digenjreng tapi dipetik. Kan gampang, itu kan bahasa yang gampang banget. Dia nggak cuma ngerti kapan masuk, kapan keluar, tapi ngerti genjreng apa petik. Berarti teknik memainkannya udah tahu. Kalau misalnya dia pemain keyboard, minimal dia bisa tahu. Bro, di bagian intro itu kamu cuma duk, 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 duk gitu aja. Dia bisa membunyikannya itu udah bagus. Gitu loh. Daripada nggak ada yang nuntun, nggak ada yang ngarahkan, itu pemusik bisa berantakan karena nggak ada navigatornya. Nggak bakal bisa connect. Harus ada yang membantu mereka supaya bisa kerja bareng-bareng. Jadi angkat satu orang yang lebih daripada yang lain, minta dia untuk mendengarkan instrumen yang lain dan mulai membantu kasih aba-aba yang sederhana. Mulailah dari situ. Kalau dia meningkat, tolong belajar instrumen yang lain. Kalau dia drummer, tolong belajar keyboard. Kalau dia keyboard, tolong belajar instrumen yang lain, paling enggak bisa nyanyikan. Enggak usah bisa main, enggak apa-apa. Dengan menyanyikan kita bisa memberi direction sama yang lain. Saya WL tapi bisa enggak saya jadi music director? Mungkin bisa. Dengan cara apa? Ngomong aja. Drumnya gini ya, keyboardnya gini, soundnya pakai ini, ketukannya seperti ini. Tolong diikutin. Nah itu kan udah cukup bantu. Apakah saya bisa memainkannya? Ora iso. Belum tentu bisa. Tetapi saya ngerti prinsipnya. Nah awalnya itu ngerti prinsipnya. Lama-lama upgrade diri kita sehingga kita punya kemampuan bermusik lebih. Supaya apa? Ke depan bisa ngajarin. Nah itu nanti level yang berbeda lagi. Aman, dinamis, kreatif. Kejar aman dulu. Ngulik lagu dengan benar, bisa bantu teman-teman yang lain supaya mainnya benar. Ya, dinamis, lagu sama lagu bisa dikonekin. Ya kan? Kreatif, bisa bikin aransemen sendiri, membuat lagu yang baru, ada kreasi karya di sana. Jadi semua itu dari mau, mampu, jadi mahir. 3M. Mau, mampu, mahir. Mau dulu, baru lama-lama jadi mampu. Mampu diasah jadi mahir. Ada lagi pertanyaan, Ya. Frankie, karena sekarang pandemi kan ibadah PW itu hanya 15 menit, bahkan kurang dari 15 menit. Bagaimana supaya bisa maksimal susunan lagunya? Semakin pendek itu semakin enak. Seriously. Karena kita nggak jadi mikirin terlalu bertele-tele. Boleh satu lagu gitu? Saya begini, oke. Ini aplikasi yang paling gampang ya. Kalau kamu cuma punya waktu 15 menit berarti kamu cuma bisa nyanyi itu maksimal 2,5 lagu. Saya selalu ngomong bahwa kira-kira satu lagu itu sekitar 5 menit sama transisi-transisi ya udah. Berarti karena butuh lebih. Jadi kalau 15 menit kamu cuma bisa 2,5 lagu. Kalau 10 menit maksimal cuma bisa 2 lagu atau 1,5 lagu. Nggak bisa lebih panjang. Justru malah lebih simpel. Berarti tinggal ngatur dinamikanya. Contoh. Kalau misalnya cuma punya 15 menit berarti bisa dimulai, contoh kalau mulai dengan lagu cepat, satu lagu cepat yang langsung di atas, maksudnya secara dinamika langsung di atas, itu lebih enak, langsung gebrak, habis itu nyanyikan 2 lagu dan ujungnya kalau bisa yang secara dinamika di atas, mungkin temponya lebih cepat dikit atau mungkin secara karakter lagunya lebih deep sekalian atau lebih grand sekalian gitu. Ini bahasa yang, contoh kayak gini, contoh, saya langsung ngomong lagu ya, misalnya. Praktek misalnya gini, misalnya kalau cuma punya waktu 15 menit dan kepengen ada lagu cepet di sana, mungkin saya akan nyanyi lagu yang memang lebih
lebih langsung di atas. Contoh misalnya, lebih dari pemenang, darada. Orang nyanyi lagu itu tuh secara dinamika langsung di atas tuh. Beda sama, na 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 na, na 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 na. Itu di tengah. Kalau kalian cuma punya waktu 15 menit, saran saya nyanyikan lagu yang memang secara dinamika langsung di atas. Karena lagu kedua dan ketiga itu sebisa mungkin langsung jadi lagu untuk transisi ke firman, biasanya gitu. Ya jadi lagu cepat pertama langsung dar di atas. Habis itu lagu kedua, boleh lagu yang soft, tapi ujungnya yang terakhir adalah lagu yang entah deep sekalian atau sekalian yang megah sekalian. Itu yang saya lakukan. Jadi titik klimaksnya itu harus ditata. Bang di atas, turunin dikit, klimaks lagi. Jadi misalnya, saya kalau cuma punya waktu 15 menit langsung, to you I can do anything. Itu langsung gebrak di awal. Selesai itu mungkin, ku yakin kau hadir di sini. Masih ada waktu, kami memuji kebesaranmu. 3 song, beres. Cuma punya 10 menit, lebih gampang lagi. Seriously. Buka aja dengan lagu-lagu yang apa, langsung gebrak aja gitu. Saya memang suka lagu awal itu lagu yang langsung dar. Karena itu membangunkan orang. Karena lagu kalau terlalu soft misalnya gini, lagi awal gitu langsung. Jemaat, mari coba nikmati. Itu nanti. Awal kita harus engage, harus menyapa, harus menarik orang dari kesibukannya, dari ketidakfokusannya untuk ibadah, untuk langsung ditarik. Yuk nyembah Tuhan, yuk. Itu loh. Makanya saya suka, selalu saya ngomong sama pemusik, kalau kamu tugas sama aku, lagu pertama apapun lagunya, intronya harus greget. Saya gak akan kasih mereka kesempatan terlalu tenang. Jadi selalu saya ngomong, misalnya saya cuma punya 2 lagu. Tadi barusan dinyanyiin sama teman tadi, Yesus yang kuandalkan. Kemarin aku nyanyi tuh. Dimimpin di satu ibadah online. Jadi pertama langsung aku gak akan minta lagu pertama, cuma piano doang. Kalau bisa band. Langsung. Itu udah full band. Shalom semua jemaat, mari kita bersama sambil waktu kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kata, ku perlu. Drama sih main. Engkau Yesus. Jadi drama masih masuk. Karena itu kita lagi narik. Waktu chorusnya dibikin down gak apa-apa. Yesus hanya kau yang kuat. Itu down gak apa-apa. Tapi pertama udah narik. Nah habis itu lagu kedua saya kemarin sambung dengan, ini mungkin bisa dijadikan contoh untuk kalian pelayanan nanti boleh nih. Dari Yesus yang kuandalkan saya langsung nyambung ke kemurahanmu lebih dari hidup. Jadi nembak lagunya udah langsung keren atau deep. Simple gitu loh. 10 minutes, 15 minutes, bang, gak bertele-tele. Lebih enak. Karena semakin banyak waktunya, itu PR ngatur ceritanya semakin banyak. Malah sekarang ini lebih enak. 60 minutes worship, itu susah ngatur dinamikanya. Kadang-kadang kita malah bertele-tele. Saya ngalamin soalnya, gitu loh. Saya aja masih belajar sampai hari ini. Nah makanya semakin singkat bersyukurlah kalian, semakin simple kok sebenarnya. Song to song dan gak terlalu banyak gimmick. Dulu tau gak kita dikasih tugas lama-lama, akhirnya kita kebanyakan apa? Tos kiri, tos kanan. Dikit-dikit lagi pindah satu lagu. Yuk tos kiri, tos kanan, gara-gara tos kiri, tos kanan. Itu yuk tos kiri, jangan cuma kiri kanan, depan belakang lama-lama. 1 orang tos sama 10 orang keliling. Wah ternyata itu ngabisin waktu, cuma tos aja udah 3 menit terbuang gitu kan. Kalau sekarang semuanya esensial, esensi, efektif semua, tepat sasaran. Supaya gak kehilangan dinamika dan atmosfer tetap terjaga dalam ibadah. Gitu. Wow, keren. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Yes. Ini ada satu pertanyaan khusus ini untuk pribadinya Kak Frankie. Waduh, ini. What is your support system katanya? Kok bisa segitunya melayani Tuhan? Apa support systemnya Kak Frankie? Coba, saya pikir tadi mau tanya ukuran sepatu gitu kan personal. Saya soalnya kaki kiri sama kaki kanan beda ukurannya. Oh gitu ya. Ya, bercanda. Terlalu serius jam-jam segini ini harus bercanda. Oke. Apa yang menjadi support system? Dalam ini. Saya cuma tiap kali lihat orang terdekat saya. Seriously. Saya tiap kali gini, saya kalau hidup gak benar, istri saya, anak saya gimana ya? Itu yang paling real aja deh, yang paling nyata. Jadi saya sebelum ngomong tentang Tuhan dan segala macam, itu yang saya pikirkan setiap waktu. Momen dimana saya tiap kali merenungkan ini,
Wah ini jadi buka kartu nih. Waktu dimana saya mau tidur. Biasa kalau saya mau tidur, anak-anak saya udah tidur. Saya tuh tiap kali cuma bisa doakan mereka dan sering kali nangis. Saya lihat, Tuhan pakai anak-anakku ya. Mereka aman dalam rencanamu. Saya tiap kali doain saya nangis, saya tumbangin tangan sama dia. Istri saya juga sama. Sering kali sebelum tidur momen dimana kami juga punya waktu dengan Tuhan. Saya sering kali doakan. Dan jadi pengingat saya tuh orang-orang dekat saya. Kalau saya hidupnya gak benar, mereka jadi apa? Gitu. Yang kedua, selalu ingat gini, ini prinsip saya. Membangun itu susah, meruntuhkan itu cuma butuh satu waktu. 1 detik aja kita miss, bye-bye. Membangun reputasi, kepercayaan orang itu mahal. Jadi selalu ingat ini, peruntukannya mudah. Selalu ingat itu aja, membangun susah, meruntuhkan itu mudah. Jadi jangan sembarangan dalam memutuskan apapun juga, baik di tempat tersembunyi maupun di tempat terlihat. Itu aja yang simpel-simpel aja. Kenapa saya bisa kuat ya gara-gara itu. Kalau nggak gara-gara orang sekeliling saya juga nggak kuat kok sebenarnya. Gitu. Jadi orang-orang terdekat adalah support systemnya. Frankie Kuncoro. Mungkin yang terakhir saya tambahkan, selalu punyailah inspirasi dalam kehidupan ini. Cari orang-orang yang kamu bisa look up. Berusaha connect sama mereka sebisa mungkin. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa, tetap mungkin baca buku mereka, dengar lagu mereka, follow Instagram mereka untuk lihat apa yang mereka hidupi. Itu yang membuat kita terpacu untuk lebih maju sehingga kita bisa kuat. Terakhir deh, hidup cuma sekali buat jadi berarti. Udah itu aja. Wow, hidup cuma sekali buat jadi berarti. Buat jadi berarti. Sekali lagi thank you Frankie.